kelamaan nanti kalau sakit. Dan pasti orang-orang pilihan inilah yang mudah-mudahan nantinya akan bersama baginda Muhammad Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Dan juga salat beserta salam adalah kita limpah curahkan ke habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan syafaatnya selalu senantiasa tercurah kepada kita semua. Kita bisa bayangkan seandainya suatu saat di akhir kita tidak dikasih syafaat oleh baginda Nabi, sedangkan keluarga kita, anak istri kita dikasih syafaat, pasti kita akan menyesali, dan juga keluarga kita pasti akan merasa kasihan. Mereka pasti akan bertanya-tanya, kita kok ada di surga sedangkan orang tua kita, ayah kita masih berada di neraka. Itu permasalahannya, karena memang kita tidak mengindahkan selama hidupnya, walaupun hanya sekedar membaca sholawat. Sholawat itu memang sepele, cuma berat sekali untuk membaca. Ini jujur aja. Bagi saya pribadi juga yang orang yang memang biasa disibukkan oleh hal-hal keduniaan. Mungkin kalau bagi bapak-bapak udah mulai enteng itu mah jangan khawatir ya. Tetapi walaupun enteng, jangan sampai kita menganggap hal tersebut enteng. Beda ya kalau mau kita urusan duit segala macam pasti cepat. WA belum masuk udah OTW ya, karena ada duitnya. Tapi kalau urusan keakhiratan kan biasanya sebuah ngomongan. Kadang-kadang kagak ada modal sama sekali, hanya modal lillahi ta'ala. Justru itulah yang menjadi modal kita di akhirat kelak. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di bulan Rajab, di mana Nabi kita Muhammad SAW diisra dan dimi'rajkan oleh Allah SWT. Dan yang paling penting dari hasil Isra Mi'raj itu sudah tentu kita ketahui bersama adalah sholat 5 waktu. Ini sudah menjadi umum ya, yang kita sudah tahu semua di setiap acara pengajian ataupun taklim, bahwa pentingnya Isra Mi'raj itu adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Ini hasil daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, sholat 5 waktu ini pun walaupun cuma 5 ya, ternyata beratnya luar biasa. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa wasta'inu bis-shabri was-shalah wa innaha laqadratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu dan mohon pertolongan kepada Allah bis-shabri dengan sabar. Kemudian yang kedua dengan apa? Was-sholati dengan sholat. Wa innaha laqadratun illa 'alal khashiyin. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi di sini juga sudah diungkapkan sholat itu ternyata berat. Ini Allah sendiri yang menyampaikan di Al-Quran. Tetapi bagi hambanya jangan sampai ini menjadi beban berat, ya. Karena emang ini suatu kewajiban. Ya. Ini suatu kewajiban, apalagi udah balik, udah tua kayak kita, masa harus disuruh sama anak. Ya, ini sudah kebalik, harusnya kita yang mengajari anak. Dari sinilah ya yang sungguh luar biasa tentang makna daripada sholat 5 waktu. Waalaikumsalam. Sponsor. Kosong Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini biasanya yang dalam terakhiran dua kopinya. Ya.
Satu orang 2 gelas. Ini berarti 6. Nabrak. 16. Saya ulangi, jadi pentingnya di bulan Isra Mi'raj ini hasil daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah sholat 5 waktu. Jadi ya paling tidak kita dari sekarang itu mulai berbenah diri bahwa sholat itu ternyata hal yang paling utama daripada ibadah-ibadah lainnya. Karena memang sudah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj. Nah, ini berkaitan dengan sholat. Ada yang rumahnya dekat masjid, ada yang rumahnya jauh dari masjid, ada yang rumahnya sedang jauh kagak dekat kagak. Nah, ini biasanya orang yang dekat masjid justru malah jarang ke masjid. Ini biasanya ya, biasa, yang mudah-mudahan sekarang tidak. Kemudian orang yang sedang ke masjid ya itu biasa aja, jalan. Dan yang paling bagus itu orang yang jauh dari masjid tapi sering ke masjid. Pilih mana Pak? Atau pilih rumahnya dekat masjid, pilih rumahnya yang sedang-sedang saja, atau saya mau pengen pindah yang jauh biar pahalanya gede. Nah ini juga ternyata sudah diatur oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana tempat tinggal kita yang dari dekat ke masjid, kemudian tengah-tengah ke masjidnya, ya, kemudian yang jauh dari masjid. Nah ini ada salah satu daripada Bani Salimah yang menyampaikan niatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi pernah berkata kepada mereka, saya dengar bahwa kamu orang-orang Bani Salimah ini akan pindah ke masjid dekat sekitar masjid. Apa benar begitu? Nah, ini ada Rasulullah ya. Ini ada Rasulullah pernah bertanya kepada kaum Bani Salimah yang punya niat mau pindah rumahnya dekat atau sekitar masjid. Nah, ini ditanya oleh baginda Nabi, apa benar bahwa kamu akan pindah dekat masjid? Kemudian jawab Bani Salimah itu, benar ya Rasulullah, karena tempat kami jauh, alasannya begitu. Makanya kami mau pindah yang rumahnya dekat masjid. Karena di dekat sekitar masjid masih banyak yang kosong. Nah, ini alasan daripada kaum Bani Salimah dan juga agar ke masjidnya itu lebih dekat. Dia mau pindah tuh, sengaja ya, pun karena kejauhan rumahnya. Nah ini dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Jawabannya apa? Jawabannya bahwa wahai kaum Bani Salimah, ternyata dia hukum painha tuktabu atarukum, tempatmu tetaplah kamu di tempatmu ya. Artinya tidak boleh pindah, kata Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya kalian akan tercatat ya bagimu bekas-bekas telapak kakimu. Jadi begitu kita paling jauh dari masjid, datang ke masjid, itu pahalanya setiap langkah kaki kita dihitung. Nah, ini alasan kenapa Nabi Muhammad SAW melarang ya, kaum Bani Salimah untuk pindah ke dekat masjid ya. Karena alasannya biar dekat ke masjid, biar sering ibadah, dan juga di masjid itu sekitaran masih banyak yang kosong. Nah ini ditampik oleh Nabi, kagak boleh. Kamu tetap di situ aja, karena sesungguhnya langkah dari jauh dari masjid itu dihitung setiap langkah kaki.
mereka. Ini luar biasa. Jadi kesimpulannya kita yang jauh dari masjid jelas berbeda langkahnya dengan orang-orang yang dekat masjid. Otomatis pahalanya setiap satu langkah tambah. Setiap satu langkah satu kebaikan. Dihapus satu dosa dan diangkat satu derajat. Ini luar biasa. Kalau kita memang memahami hal demikian. Jadi bukan alasan aduh saya mah jauh males ke masjid di rumah. Mending kalau di rumah menjalani, kalau di rumah kagak juga itu yang makin repot. Ya, jadi kita jangan sampai punya pemikiran aduh saya pindah ke Cikarang, ke Cijamet, sayangnya jauh dari masjid. Bukan alasan. Jauh dekat itu bukan alasan. Yang penting niat kita mau sholat di masjid itu sudah menjadi pahala yang luar biasa. Itu. Tapi enggak begitu juga orang-orang yang ke masjid lantas saya juga mau pindah yang jauh, enggak juga. Emang sudah rumahnya di situ ya. Tinggal bagaimana kita yang jauh ini bisa aktif menghidupkan masjid. Itu ya. Dan orang yang dekat juga belum tentu dia sering ke masjid ataupun dia jarang ke masjid, ya itu terserah hak masing-masing ya. Karena tidak jadi patokan orang yang dekat masjid sering ke masjid atau orang yang dekat masjid jauh dari masjid. Enggak juga, itu tergantung niat kita masing-masing. Bahkan kita pun udah jauh dari masjid, kadang jauh juga ke masjid yang banyak seperti itu. Yang lebih bagus pahalanya adalah kita yang jauh tetapi mau sholat di masjid, karena setiap langkah kakinya dinilai satu kebaikan, dihapus satu dosa dan diangkat satu derajat. Inilah pentingnya makna daripada sholat yang dihasilkan oleh Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj. Ini salah satu. Banyak sekali tema-tema tentang keutamaan sholat. Cuma karena ini kita waktunya sudah terlalu malam, nanti habis ini mungkin ayam bakar yang mau keluarin ya. Kita kan nggak tahu. Nah ini pemuncak ya. Habis ini kan kita udah off dulu ya habis ini. Jadi siapa tahu kalau terakhir itu makanannya luar biasa. Tapi kita niatnya lillahi ta'ala ya, bukan karena ayam bakar. Siapa tahu membakarnya mah gimana nggak tahu. Kita ini hanya informasi saja ya. Kita jangan sampai mengharap sesuatu yang tidak. Yang penting kita niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya. Jadi intinya bahwa mari dari sekarang kita misalnya dulu waktu kecil, waktu remaja seringkali ninggalin sholat, main ninggal sholat, ke pasar ninggalin sholat, terus bepergian ninggalin sholat, kemana saja ninggalin sholat sampai kagak kehitung. Sekarang seingat kita dulu kita waktu jalan ke Lipo ya, belum ada Lipo ya, kita kan di kampung. Dulu waktu kita masih ada di kampung, jalan ke pasar atau nonton bola seharian kagak sholat, ingat berarti kita harus kodok tuh saat ini juga. Kita misalnya ingat sekarang kita jalan untuk kodok sholat. Kita kok dulu sampai 2 kali nggak sholat, kita ingat sekarang lakukan kodok yang kita tinggalin dulu. Itu saja Pak. Nggak bayar kok ngajarin ya. Nggak harus artis. Ya Allah saya artisnya kemana nih? Saya mau bayar sholat. Enggak. Kita nggak harus bayar tiket untuk bayar kodok sholat. Tinggal kita wudhu, buang bersuci, terus kita sholat niatnya untuk sholat kodok yang pernah kita tinggalin. Yang kita ingat Pak ya. Mungkin kalau yang udah nggak ingat, kita mohon ampun aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah tidak ingat apa-apa, namanya juga masih anak ataupun masih remaja ya. Masih bujangan ya. Masih senang-senang pacaran sampai lupa sholat Jumat. Pacarnya juga agak diingetin sama aja ya. Karena mungkin namanya orang lagi senang ya, boro-boro ingat ke situ, ingatnya ya senang-senang aja ya. Namanya kita lagi pacaran. Nah itu lagi pacaran itu seingat kita nggak sholat gimana, terus kita ingat sekarang baru kita lakukan kodok sholat. Nah ini saja ya untuk materinya. Mudah-mudahan walaupun sedikit kita bisa mencermati apa-apa yang kita sampaikan bersama-sama. Nanti untuk secara gamblangnya ya ada ustaz kita ya, untuk makna sholat ataupun tema-tema yang
Mari kita sama-sama membacakan Asmaul Husna. Monggo kita istighosah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighosah ini akhirnya memohon, ya. Memunajat di sini adalah doa-doa. Mudah-mudahan dengan doa-doa ini kita yang tadinya merasa selalu dirundung sedih, selalu dirundung gelisah, resah, masalah bertubi-tubi, mudah-mudahan dengan seringnya kita berdoa kepada Allah, semua masalah, segala masalah akan hilang dengan sendirinya, akan selesai dengan sendiri. Tanpa kita ketahui, kan kita tidak tahu. Namanya keberkahan baca doa ini kita tidak tahu. Tahu-tahu, oh iya ada manfaatnya buat diri kita. Kan gitu. Kalau keberkahannya sudah diungkapin sekarang, wah kita pasti rajin. Berkahnya besok akan datang, saya mau baca. Enggak, kan kita tidak tahu. Datangnya keberkahan itu kapan dan di mana kita tidak tahu. Tahu kita diberi kesuksesan, bisa. Kita diberi anak lagi, bisa walaupun udah umur misalnya 60, 40, 50, dia dikasih anak lagi kan kita tidak tahu. Namanya keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya rezeki, udah habis sama sekali, tahu-tahu datang rezeki yang tidak diduga-duga. Inilah salah satunya bagaimana kita membaca istighosah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadininya wa lakum sholihah bi barakatil Quran bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.